Shalom sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari nats ini kita mau belajar tentang tetap percaya saat diterpa badai. Kita semua pasti pernah mengalami badai dalam hidup kita. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah relasi, atau kesehatan, atau pekerjaan, atau keraguan tentang iman kita. Kisah para rasul ini menggambarkan perjalanan Paulus sebagai tawanan yang sedang menuju kota Roma. Namun menghadapi badai besar di tengah laut, dan ayat ini menggambarkan ketika para pelaut tidak bisa lagi mengendalikan kapal mereka. Mereka menyerah dan membiarkan kapal itu terombang-ambing oleh angin besar. Ini bukan sekedar kisah pelayaran. Ini boleh saja menjadi gambaran hidup saat kita tidak lagi mampu mengendalikan kehidupan, keadaan kita di setiap harinya. Dengan demikian, dari nats ini ada beberapa pengajaran yang akan kita peroleh sekaligus perenungan di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, badai hidup yang kita alami tidak selamanya akibat dosa. Karena sering kita mengatakan kalau kita jatuh sakit, kalau keadaan ekonomi kita terpuruk, lalu kita bertanya, kita katakan dalam hidup kita, dosa apa yang sudah saya lakukan? Ini adalah akibat dosa saya. Atau orang lain juga mengatakan kepada kita, itu adalah akibat dosamu, itu adalah akibat perbuatanmu. Sementara tadi sudah kita mulai bahwa semua manusia sering menghadapi badai di dalam kehidupannya. Kita lihat saja Paulus, ia berada dalam kehendak Tuhan, tetapi ia tidak melarikan diri dari hadapan Tuhan itu. Bahkan dia tetap setia kepada pengajaran Tuhan, sekalipun hidupnya, layarnya atau kapalnya sudah diterpa oleh badai. Untuk itu, nats ini yang pertama sekali mau mengajarkan kepada kita, jangan langsung menyerah. Tuhan meninggalkan kita menurut kita, tapi Tuhan akan tetap ada, dan Tuhan tetap mendahului segala kehidupan kita. Bahkan sebelum badai datang, Tuhan sudah ada di sana, dan Tuhan tetap menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi dalam nats ini, mereka menyerah dan membiarkan kapal terhanyut, terombang-ambing. Ini bukan mau menunjukkan sikap putus asa, tetapi suatu pengakuan bahwa kekuatan manusia terbatas. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, namun ada punya garis finish, ada batasnya, ada suatu saat kita berhenti pada garis tersebut. Dan ini mau mengatakan dalam badai, Tuhan ingin supaya kita belajar dan bergantung sepenuhnya padanya, bukan pada kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Saat hidup terasa tak terkendali, justru saat itulah
kita harus menyerahkan kendali kepada Tuhan, sebab iman kita bukan diuji di pelabuhan, tetapi di tengah badai. Hanya Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita dan bagaimana cara kita untuk menyerahkan secara totalitas kehidupan kita ini kepada Tuhan. Dan akan ada pertolongan yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti dalam pasal ini, Tuhan memberikan atau mengirimkan malaikat-malaikat untuk meyakinkan Paulus bahwa mereka akan selamat. Dia hadir. Tuhan tidak diam. Dia menjanjikan perlindungan. Makanya jangan mengukur kesetiaan Tuhan dari kuatnya angin, dari kuatnya badai, tapi ukurlah janji Tuhan yang tidak akan pernah berubah, setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai akan selalu ada dalam hidup orang percaya. Tetapi Tuhan pun selalu ada, bahkan lebih dahulu hadir daripada badai itu sendiri. Maukah kita percaya, sekalipun kapal hidup kita tak tampak dan tidak bisa sepertinya kita kendalikan, tapi ternyata Tuhan menjadi jurumudi. Ternyata Tuhan akan membawa kita sampai kepada pelabuhan yang tenang. Itu artinya Tuhan menjanjikan keselamatan kepada orang-orang yang setia dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke hadirat Tuhan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan hari ini sederhana namun kuat. Ketika kita tidak bisa mengendalikan badai, percayalah kepada Tuhan yang mampu untuk segala sesuatunya memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup kita. Kiranya nats hari ini untuk membawa kita kepada kekuatan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita selalu berharap kepada pengharapan yang dari Tuhan, sampai Tuhan memberikan pelabuhan yang tenang di dalam kekuatan yang darinya. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan yang menyertai kehidupan, pekerjaan, aktivitas pelayanan kita hari ini. Shalom.